atas Pak KPK akan simbol saksikan masyarakat Indonesia. Lugas, tegas, kira-kira inilah kesan yang terlihat saat ketiga capres menyampaikan gagasan mereka masing-masing saat hadir di acara penguatan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK dengan melakukan revisi Undang-Undang KPK hingga mengembalikan kembali standar etika yang tinggi yang disebut Anies dipegang teguh pemimpin KPK terdahulu. Standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, punya pandangan sendiri. Menurut Prabowo, memberantas korupsi bisa menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik. Realistisnya, Prabowo ingin menutup celah insentif korupsi dengan menaikkan gaji pejabat agar kualitas hidup mereka terjamin. Direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Sementara gagasan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih menyoroti soal penindakan koruptor yang disebut Ganjar harus punya efek jera dimiskinkan hingga ditempatkan di lapas Nusa Kambangan. Regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jera, deterrent efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Pimpinan KPK berharap siapapun pemimpin yang terpilih nanti bisa menjadi panglima pemberantasan korupsi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hambatan penting yang menurut kami dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Kami percaya ketika terpilih nanti, Presiden akan menjadi panglima pemberantasan korupsi, yang akan memimpin para pembantunya yang akan mengkoordinasikan partai politik baik dari koalisi pendukung maupun partai politik lainnya untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia tentu diharapkan tak hanya sekedar janji-janji belaka, butuh realisasi nyata agar penegakan korupsi kembali jadi panglima. Tim Liputan, Kompas TV.